Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rita Aryana Nurhasanah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistematika Tumbuhan dan teman-teman kelas PB2A yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Fazaan Imah selaku moderator yang akan menyajikan presentasi mengenai sistematika tumbuhan, yaitu morfologi akar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota pada kelompok kami. Yang pertama ada Hanum Maziyatun Nihaya dengan NIM 210808609. Kemudian saya sendiri Fazaan Imah dengan NIM 210808601 dan Robitoh Ranitia Fitriani dengan NIM 21080806020. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai akar, baik dari segi pengertian maupun ciri-ciri hingga pembagian bentuk akar sendiri. Untuk materi pertama, ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Saudari Robitoh Ranitia Fitriani. Waktu dan tempat saya persilahkan kepadanya. Baik, di sini kita memiliki beberapa ayat yang menerangkan mengenai tumbuhan, terutama pada bagian akar. Perlu diketahui bahwasannya dalam Al-Quran terdapat 112 ayat yang menerangkan mengenai tumbuhan yang tersebar dalam 47 surat. Nah, ini merupakan salah satu dari 112 ayat yang menerangkan mengenai tumbuhan, yaitu pada surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Dan pada surat Ibrahim ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin istuttat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yang artinya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, kedua ayat dalam surat Ibrahim ini akan menjadi dasar kami dalam menyampaikan materi mengenai akar pada bab kali ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanum Maziyatun Nihaya. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Kali ini kita akan membahas tentang akar. Akar merupakan struktur tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah dan juga berfungsi untuk menahan posisi tumbuhan di atas tanah. Sedangkan menurut buku yang ditulis oleh Bapak Bunda adalah bagian pokok yang nomor 3 di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kornus. Kornus sendiri merupakan vegetasi yang telah dibedakan bagian-bagian fungsionalnya. Contohnya pada batang, akar, dan lain sebagainya. Jika dalam buku Anatomi Tumbuhan tahun 2006, karya Sri Mulyani, akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Namun, ada juga akar yang tumbuh di atas tanah, contohnya pada pohon beringin. Selanjutnya adalah akar bagi tumbuhan memiliki beberapa tugas atau fungsi. Yang pertama yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan atau menyokong batang. Yang kedua yaitu untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air tadi dari dalam tanah.
Yang ketiga yaitu mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Dan yang terakhir adalah kadang-kadang sebagai tempat penimbunan makanan. Contohnya pada tumbuhan wortel, ubi jalar, bengkoang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagian-bagian akar. Yang pertama yaitu leher akar atau pangkal akar dengan nama ilmiah kolum. Kolum merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Leher akar merupakan bagian akar yang secara langsung terhubung dengan batang. Nah, pangkal akar letaknya di sini dan akan berhubungan langsung dengan batang. Yang kedua yaitu ujung akar atau apex radicis. Bagian akar yang paling muda terdiri atas jaringan-jaringan yang masih mengadakan pertumbuhan. Nah, ujung akar yang tempatnya di sini dan masih bisa mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, batang akar atau corpus radicis, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Batang akar akan berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuk yang kecil-kecil. Batang akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat hara dan air dalam tanah. Nah, tempatnya di sini juga. Yang keempat adalah cabang-cabang akar atau podiklateralis, yaitu bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Batang akar merupakan bagian yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Nah, batang akar letaknya di sini dan leher akar atau pangkal akar letaknya di sini. Kemudian ujung akar letaknya di sini. Jadi batang akar terletak antara dua ini, pertengahan antara kedua bagian tersebut. Yang kelima adalah serabut akar atau fibrilla radicalis, yaitu cabang-cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut, atau bagian berbentuk serabut dari cabang-cabang akar yang halus. Nah, serabut akar tepatnya di sini. Yang keenam adalah rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar dengan nama ilmiah Pilus radicalis, yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang bentuknya seperti bulu atau rambut. Oleh sebab itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. Nah, rambut atau bulu akar yaitu bagian dari lapisan epidermis akar perluasan permukaan dan fungsinya untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Kemudian yang ketujuh adalah tudung akar atau kalitra, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung yang terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Nah, letak ujung akar itu di sini dan tudung akar itu di sini. Nah, gunanya tudung akar untuk melindungi ujung akar bagian sini. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Robitoh Ranitia Fitriani. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam sistem perakaran. Pada perkembangan lanjutan tumbuhan, ketika biji mulai tumbuh menjadi tanaman dewasa, akar lembaga akan mulai menunjukkan perkembangan yang berbeda, sehingga pada tanaman dapat dibedakan menjadi dua sistem perakaran. Yang pertama yaitu sistem akar tunggang, dan yang kedua yaitu sistem akar serabut. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem akar tunggang. Sistem akar tunggang yaitu ketika akar lembaga
tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang atau radix primaria. Perlu diketahui bahwasannya pada akar tunggang ini biasanya hanya ditemukan pada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan pada tumbuhan berbiji belah atau dicotyledon. Kemudian yang kedua yaitu sistem akar serabut. Akar serabut yaitu ketika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama dan semuanya keluar dari pangkal batang. Kenapa sih akar ini disebut dengan akar serabut? Nah, ini merupakan jawaban yang cukup simpel, yaitu karena bentuknya yang seperti serabut sehingga disebut dengan akar serabut. Perlu digarisbawahi bahwasannya akar serabut dan akar tunggang ini sama-sama dapat bercabang untuk memperluas bidang penyerapan dan memperkokoh batangnya. Kemudian kita kembali ke akar tunggang, yaitu pembagian akar tunggang berdasarkan percabangan dan bentuk akar, yaitu ada dua. Yang pertama, akar tunggang tidak bercabang atau sedikit bercabang, dan yang kedua, yaitu akar tunggang bercabang. Untuk yang pertama, akar tunggang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Nah, akar tunggang jenis ini seringkali berhubungan dengan fungsinya sebagai tempat penimbunan zat makanan cadangan dan memiliki bentuk yang istimewa. Contohnya yaitu pada wortel dan lobak. Pada akar tunggang jenis ini, apabila memiliki cabang, biasanya cabang-cabang itu berbentuk halus, seperti serabut. Pada akar tunggang tidak bercabang atau sedikit bercabang ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu berbentuk tombak atau fusiformis, yang kedua berbentuk gasing atau napiformis, dan yang ketiga yaitu berbentuk benang atau filiformis. Nah, untuk yang pertama yaitu berbentuk tombak atau fusiformis. Contohnya yaitu pada lobak dan pada wortel. Kenapa akar ini disebut dengan akar tombak? Ya, karena bentuknya dengan pangkal besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Akar ini juga disebut sebagai akar pena karena bentuknya itu ya. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk gasing atau napiformis. Nah, contohnya itu yaitu pada bengkuang. Nah, di sini bentuknya itu dengan pangkal akar besar membulat, akar-akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung yang sempit meruncing. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu bengkuang yang memiliki pangkal akar besar membulat dan akar serabut itu hanya tumbuh pada ujungnya sempit atau meruncing di sini. Kemudian yang ketiga yaitu berbentuk benang atau filiformis, contohnya pada tanaman kratok. Nah, di sini akar tunggang itu kecil, panjang seperti akar serabut dan juga sedikit sekali bercabang. Kemudian kembali lagi pembagian akar tunggang yang kedua yaitu akar tunggang bercabang atau ramosus. Pada akar tunggang jenis ini berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak dan tiap cabangnya dapat bercabang lagi sehingga dapat memperluas bidang perakaran dan menguatkan batang. Nah, contohnya di sini yaitu pada pohon mangga atau Mangifera indica. Nah, di sini kita dapat lihat bahwasanya akar pada pohon mangga ini bercabang banyak dan setiap cabangnya itu dapat bercabang lagi. Kemudian kita lanjut ke sistem akar serabut. Nah, pada sistem akar serabut ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang. Nah, contohnya ini pada Oryza sativa atau padi. Contoh lain yaitu pada jagung ya. Kemudian yang kedua yaitu akar-akar serabut kaku, keras, dan cukup besar seperti tambang. Contohnya dapat kita lihat pada pohon kelapa atau Cocos nugifera. Kemudian yang ketiga yaitu akar serabut besar-besar, hampir sebesar lengan tapi tidak sebesar lengan, dan tidak banyak percabangan. Contohnya yaitu pada pohon pandan atau Pandanus pictorius. Sekian untuk materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan.
Jadi, berhubung dengan cara-cara hidup yang harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, pada berbagai jenis tumbuhan kita dapati akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus. Nah, akar-akar ini memiliki 8 macam yang akan kita bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, yang pertama ada akar udara atau gantung, yaitu Radix aereus. Letaknya berada di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Fungsinya adalah menolong menyerap air dan zat gas dari udara. Nah, ini adalah akar-akar gantung yang terletak pada pohon beringin, ada juga anggrek kalajengking ya. Akar ini memiliki filamen atau jaringan khusus untuk menimbun air atau udara. Jadi, akar ini itu bisa tumbuh panjang hingga panjangnya itu mencapai 30 meter. Dan jika akar itu sudah menancap kembali ke tanah, maka bisa berubah fungsi menjadi batang. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu akar penggerek, penghisap, atau Haustorium aereus. Akar ini terletak pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit. Fungsinya adalah menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. Ini sebagai contohnya ya. Di sini ada pohon mangga, kemudian ada tanaman benalu. Nah, akar dari benalu ini menempel pada pohon mangga dan akar ini mengisap nutrisi-nutrisi yang dimiliki oleh pohon mangga. Ini juga ada contoh tanaman endak-endak cacing yang biasanya kita sering gunakan untuk menjadi mainan ya, seperti bakmi-bakmian pada saat masa kecil nih, yang berwarna kuning-kuning ini. Kemudian ada akar pelekat atau Radix adligans. Nah, letak dari akar ini, akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat. Fungsinya adalah menempel pada penunjangnya. Jadi di sini ada akar lada, ada akar sirih. Mereka itu menempel pada pohon penunjangnya. Jadi seperti melilit ya, seperti itu. Selanjutnya ada akar pembelit atau Chirus radicalis. Nah, letaknya yaitu melilit pada bagian batang pokok tempat melekatnya tumbuhan dan fungsinya adalah melilit penunjang yang terdapat pada tumbuhan merambat. Contohnya ada tumbuhan vanili atau Vanilla planifolia. Selanjutnya ada akar nafas atau pneumatophore. Nah, cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan. Akar ini memiliki liang atau celah atau nama lainnya adalah pneumatoda, sehingga kan tadi namanya pneumatophore ya. Hal ini untuk jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernafasan. Tumbuh di tempat-tempat yang di dalam tanah sangat kekurangan oksigen. Untuk contohnya ada tanaman bogem dan juga Avicennia atau kayu api. Jadi ini ada cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas ya di sini. Selanjutnya nomor 6, ada akar tunjang atau akar egrang. Akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang ini jangan sampai rebah atau terjatuh gitu ya. Nah, akar ini tumbuh di atas tanah atau air. Fungsinya adalah untuk menunjang atau pengambilan oksigen di udara. Contohnya ada tanaman pandan dan juga bakau. Bisa kita lihat akar-akar ini menunjang, seolah-olah menunjang tumbuhnya tanaman tersebut. Kemudian ada akar lutut. Bagian akar yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang dibengkokkan. Nih gambarannya ya, lutut dibengkokkan. Terdapat pada tumbuhan di tepi pantai yang rendah berlumpur. Contohnya ada akar dari tanaman tanjang ini nih, di tempat yang berlumpur. Nah, yang terakhir nih, ada akar banir. Akar banir ini merupakan akar yang berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi dan besar. Bisa kita lihat, ini pohon sukun dan pohon kenari. Nih ya, akar-akarnya itu bentuknya bisa besar, jadi bentuknya malah seperti papan yang diletakkan miring. Besar sekali untuk memperkokoh berdirinya batang itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini adalah
Akar merupakan struktur tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah, dan juga berfungsi untuk menahan posisi tumbuhan di atas tanah. Akar memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah terdapat di dalam tanah, tidak berbuku-buku, warna tidak hijau, tumbuh terus pada ujungnya, dan bentuknya seringkali meruncing. Sistem perakaran secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sistem akar tunggang dan serabut. Berhubung dengan cara-cara hidup yang harus disesuaikan dengan keadaan tertentu, pada berbagai jenis tumbuhan, kita dapati akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan referensi dalam materi presentasi kali ini, yaitu buku Morfologi Tumbuhan karya Pak Gembong. Dan mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.